Maka, jika kalian menganggap ini adalah investasi atau bentuk trading forex atau apapun itu, kalian salah. Ini bukanlah aplikasi trading. Ini bukanlah aplikasi perdagangan. Ini adalah aplikasi perjudian. Betul sekali. Apakah benar ini komputer yang mengatur atau ada orang lain yang di belakang komputer di mana dia selalu untung dan mendapatkan keuntungan di setiap kemenangan, apalagi kekalahan kalian? Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Binary option ini sedang dibicarakan. Ada beberapa orang yang merasa tertipu dengan skema binary option ini dan bahkan menuduh beberapa nama influencer yang termasuk salah satunya ini Crazy Rich. Kenapa Crazy Rich? Karena sudah diundang di televisi dan dituduh harus bertanggung jawab. Benarkah tuduhan ini mengarah ke sana dan kira-kira akan seperti apa? Dan buat kalian semua yang bermain binary option, ini terawangan khusus untuk kalian atau yang mau memulai. Jadi jangan di skip, jangan dilewatkan sampai selesai. Saya akan kupas tuntas menggunakan kartu saya. Kita langsung akan lihat seperti apa di 2022 ini nanti. Yang saya tahu ini sudah terjadi selama 3 tahun ke belakang dan adanya pandemi marak hal seperti ini terjadi. Sama seperti kasus-kasus pinjol yang terus kemudian terjadi di beberapa tahun belakangan. Nah, kita akan lihat akan seperti apa di tahun ini. Kartu yang pertama, kita harus tahu bahwa secara hukum hal seperti ini sebenarnya tidak dibolehkan. Tetapi karena situsnya ini berkantor pusat di luar negeri, maka sebenarnya pemerintah Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan memblokirnya pun hanya percuma, akan lahir dengan cara yang berbeda. Jadi secara hukum kalau kalian ingin menuntut, mereka tidak bisa kalian tuntut. Mereka tidak bisa kalian polisikan. Mereka tidak bisa dipidanakan. Mereka tidak bisa ditutup karena nggak pernah buka di Indonesia. Jadi apapun yang kalian sekarang itu lakukan tidak dilindungi karena memang tidak ada di sini. Dan karena internet ini memungkinkan untuk meraih orang dari belahan dunia yang lain ke Indonesia, maka sebenarnya kita akan mudah tertipu dengan situs-situs berbahasa Indonesia, seakan-akan dijawab dengan orang-orang Indonesia, padahal ternyata ini berbasis dari luar negeri. Begitu pula dengan pinjol-pinjol ilegal. Maka daripada itu, sebenarnya kabar buruk pertama yang harus saya sampaikan adalah you play at your own risk. Tidak ada yang akan melindungi kalian karena memang di sini ini tidak ada di Indonesia. Kita harus mengerti itu dahulu. Nah, berikutnya kita akan lihat. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kita harus tahu bahwa ini semua terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. The Chariot menunjukkan bahwa perkembangan teknologi ini tidak sebanding dengan perkembangan hukum dan penegakan hukum di Indonesia atau di seluruh dunia. Maka daripada itu diperlukan kewaspadaan kita sebagai targetnya untuk tidak tertipu oleh mereka. Tertipu seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan. Maka saksikan terus ini sampai selesai. Dan jika kalian menganggap ini bermanfaat, tolong share dan juga jangan lupa subscribe. Maka dari sini saya katakan harus hati-hati. Sesuatu yang cepat memungkinkan segala sesuatu lebih cepat. Cepat naik, cepat turun. Dan kalian bahkan akan tidak menyadari bahwa kalian akan tiba-tiba miskin hanya gara-gara bermain aplikasi ini. Kartu ini menunjukkan apa lagi? Kalau saya katakan di sini, kalian ini sebenarnya dibutakan oleh beberapa kenyataan yang dibuat. Dan kenyataan ini sebenarnya adalah suatu ilusi yang ditimbulkan. Maka, jika kalian menganggap ini adalah investasi atau bentuk trading forex atau apapun itu, kalian salah. Ini bukanlah aplikasi trading. Ini bukanlah aplikasi perdagangan. Ini adalah aplikasi perjudian. Betul sekali, ini adalah financial betting application. Artinya apa? Perjudian dengan nuansa perdagangan forex. Loh, emang nuansa itu seperti apa, Mas Darko? Kalian mungkin tahu, ada perjudian yang nuansanya bermain bola. Ada perjudian yang nuansanya bermain video games. Nah, itu semua bukan permainan games atau permainan bola yang nyata. Ini semua adalah perjudian melawan bandar. Dimana jika kalian menang, kalian akan mendapatkan keuntungan tidak seberapa. Dan jika kalian kalah, uang kalian akan hilang seluruhnya. Dan ketahuilah, since ini adalah elektronik, maka segala sesuatunya itu pasti akan bisa dikelola dan dibuat oleh bandar. Mana mau bandar kalah melawan kalian semua. Tapi banyak kok yang terus kemudian bisa withdraw. Banyak kok yang terus kemudian bisa dapat uang dari situ. Betul sekali. Dan memang hal itu terjadi. Untuk apa?
untuk menipu kalian. Saya mendapatkan sebuah pencerahan dari seseorang yang menjadi perwakilan salah satu perusahaan financial betting itu di Indonesia. Dan beliau mengatakan sendiri, saya dengar dengan telinga saya sendiri, sebenarnya perusahaan yang menaungi financial betting ini adalah sebuah IT company, sehingga mereka akan bisa mengatur kemenangan dan kekalahan seseorang. Jadi kemenangan kalian akan bisa diatur sampai kalian betting dengan sesuatu yang lebih besar, and then tiba-tiba uangnya tidak bisa di withdraw atau tidak bisa ditarik dengan alasan apapun, atau tiba-tiba uangnya hilang karena biaya pemeliharaan dan sebagainya dan sebagainya. Tujuannya adalah membuat kalian kalah. Nah, jika ini yang terjadi, maka apakah kalian tetap mau investasikan uang kalian di tempat yang seperti ini? Untungnya orang yang saya ajak bicara akhirnya dia keluar dari perusahaan itu karena merasa bahwa apa yang dilakukannya ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan nuraninya, dan saya melihat ini adalah sesuatu yang juga harus dibagikan sebanyak mungkin agar tidak banyak orang yang tertipu. Tertipu oleh apa? Tertipu oleh kenyataan bahwa sebenarnya orang-orang ini seakan-akan diajak untuk berinvestasi forex, tapi pada kenyataannya mereka dibujuk untuk berjudi. Apalagi yang harus diperhatikan di sini? Yang harus kita tahu adalah kita harus tahu dulu bagaimana aplikasi ini bekerja. Seperti yang sudah diketahui, saat kalian mendepositkan uang kalian actually gets nothing. Kalian tidak mendapatkan apapun. Berbeda dengan saat kita membeli sebuah saham atau mata uang, maka saat itu kita menukar aset kita dengan sesuatu yang kita anggap lebih berharga. Dan kemudian kita either harus menahan, menjual, atau menambahkan aset sejumlah, atau mungkin menambahkan aset sejenis jika ternyata harganya naik terus. Tapi kenyataannya ini tidak. Yang kalian beli adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mempertaruhkan uang kalian. Selama 5 menit ke depan, kalian harus menebak kira-kira nanti sahamnya naik atau turun, mata uangnya naik atau turun. Jika tebakan benar, kalian hanya menang 80% dari nilai modal kalian, tapi jika kalah, seluruh uang kalian akan diambil. Ada rumor mengatakan bahwa kekalahannya ini akan diberikan kepada afiliator. Siapa afiliator? Orang yang menawarkan aplikasi ini dan kalian mendaftar lewat siapa. Nah, seperti yang kita ketahui, hal seperti ini sudah terjadi dan marak terjadi di negara kita ini. Lalu mereka ini kenapa kok mengatakan bahwa ini adalah aplikasi trading forex? Karena sebenarnya mereka mengetahui bahwa orang-orang saat ini di skala pandemi, mereka merasakan mencari pekerjaan ini susah. Dan mereka melihat bahwa orang-orang ini tetap ingin hidup dengan nyaman dan instan. Maka daripada itu mereka menawarkan sebuah tawaran yang seakan-akan mudah sekali untuk diikuti, menunjukkan sebuah Cinderella story yang akan membuat orang akan terhanyut olehnya dan membuat orang-orang seakan-akan terinspirasi dan menemukan sebuah cara baru di dunia yang baru untuk mencari uang, yang pada kenyataannya hal itu tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Semua hal yang harus diperoleh, ini diperoleh melalui kerja keras, kerja cerdas, dan juga belajar akan bidang apapun juga. Ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan tanpa belajar, dan hal inilah yang membuat mereka lupa dan tidak memperhatikan details yang sebenarnya. Lalu kalau dilihat ada juga candle-nya di situ. Ada naik, ada turun, dan sebagainya. Itu sebenarnya apa dong? Jadi kalau kita tahu di sini bahwa sebenarnya kalian semua ini dalam sebuah kondisi tidak bisa mengatur apapun yang ada pada diri kalian. Bahkan analisis fundamental yang mungkin kalian juga sudah pelajari tidak akan berlaku di sini. Mereka mungkin akan bilang bahwa naik turunnya mata uang di sini berdasarkan sebuah studi atau market yang terus kemudian dimasukkan ke aplikasi ini. Padahal pada kenyataannya bisa saja itu bohong. Karena ini adalah sebuah IT company, mereka bisa menciptakan sebuah neraca perdagangan seperti layaknya hal yang sesungguhnya. Ini sama seperti kalau kalian menyalakan sebuah aplikasi, terus kemudian komputer lawan komputer, sepak bola, dan kalian bertaruh akan salah satunya. Nah, apakah benar nih komputer yang mengatur atau ada orang lain yang di belakang komputer di mana dia selalu untung dan mendapatkan keuntungan di setiap kemenangan, apalagi kekalahan kalian? Dan apa yang harus diperhatikan di sini? Maka hati-hati sekali jika ternyata ada sebuah cerita yang disampaikan dengan sebuah pemandangan saat ada seseorang yang dahulu ceritanya itu miris. Mereka ini memiliki profesi orang kelas bawah, terus kemudian menjadi kaya raya, membagikan uang mereka, memamerkan kekayaan mereka, menunjukkan betapa mudahnya mereka mendapatkan uang dengan apapun yang mereka akan jual nanti. Dan ketahuilah bahwa apa yang mereka tunjukkan
menunjukkan tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Saat mereka bilang mereka kaya dari trading forex, itu mungkin benar. Tapi mereka mungkin tidak bilang bahwa orang tidak akan mungkin kaya raya dari trading binary option. Karena apapun yang terjadi, there is no way kalian akan getting rich with this application. Ini adalah satu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang mulai menang dan dananya nggak bisa ditarik lagi. Di sini yang mengalami serupa silahkan komen. Dan saat ini semua sekarang menjadi viral, semua orang mulai angkat bicara. Maka hati-hati jika kalian melihat satu barang yang harusnya seharga tertentu tiba-tiba dibeli, atau sebuah lelang tiba-tiba dibayar sangat mahal oleh seseorang yang kalian nggak tahu mereka ini siapa. Dalam artian kalian bahkan mencoba untuk googling 3 tahun ke belakang, kalian tidak menemukan orang ini siapa. Dan saat tiba-tiba dia menjadi kaya, dia menjadi filantropis. Dia terus kemudian beli mobil mewah, mengendarai sesuatu, dan ini semua tidak bisa dijelaskan uangnya dapat dari mana. Maka jika itu yang terjadi, tinggal tunggu waktu sampai dia akan mengajak kalian untuk melakukan trading forex, saham, atau mungkin juga cryptocurrency, dan mereka meminta kalian untuk memasukkan kode referral dari nama mereka. Dan jika memang betul rumor yang terjadi, artinya kalian sebenarnya memberikan 70% dari setiap kekalahan kalian. Dan itulah sebenarnya yang membuat mereka semakin kaya. Dan saat orang-orang ini tadi marah dan protes, mereka akan dengan santai mengatakan, saya kan nggak pernah memaksa. Saya kan sudah katakan semua resikonya. Lu juga kalau menang kan nggak keluar-keluar. Pas kalah seperti ini aja kamu seperti ini. Tapi apapun itu bukan kesalahan mereka. Ini tetap kesalahan kalian. Mengapa kalian harus tamak? Mengapa kalian tidak belajar terlebih dahulu? Dan mengapa kalian mau segala sesuatu dengan instan? Dan harus seperti apa? Kalau menurut saya, untuk kalian semua yang sudah mengalami ini, terus kalian merasa bahwa kalian harus melakukan trading lagi untuk mengembalikan kekalahan kalian, sama seperti saya punya teman, dia itu uangnya hilang karena money game, terus kemudian dia harus ikut money game yang baru agar mendapatkan uang dari money game yang baru ini untuk menutupi kekalahannya. Dan ini sebenarnya adalah teknik psikologi. Mengapa perjudian dan juga hal seperti ini tidak akan pernah hilang dari muka bumi kita? Karena manusia sifatnya penasaran. Saat dia menang, dia ingin lebih. Saat dia kalah, dia ingin balas dendam. Ini yang disebut sebagai teknik kompensasi. Ini juga yang terjadi untuk orang-orang yang tidak akan pernah keluar dari lingkaran itu tadi. Dan ini hanyalah sebuah awal dari kejatuhan kalian. Maka apapun itu, money game, binary option, atau hal-hal yang lainnya, yang seakan-akan uang datang tanpa kita tahu jelas dari mana, maka sebenarnya ini adalah sebuah scam penipuan. Dan saya mengajak kalian untuk bertaruh. Cobalah untuk kalian cari siapa orang yang jadi super kaya karena bermain binary option. Tulis komentar kalian di sini dan izinkan saya bertemu dengannya. Saya jamin pasti tidak ada. Tapi orang ini, influencer ini, kan dia bilang dia memperoleh itu. Ya, trading saham atau trading forex, tapi tidak di tempat itu. Karena pada sejatinya, seperti tadi saya bilang di awal, kalian lupa bahwa ini bukanlah aplikasi trading forex. Ini adalah aplikasi betting, perjudian, pertaruhan dengan nuansa trading forex. Jangan bilang saya tidak memperingatkan, dan hati-hati dan sebarkan ini kepada saudara-saudara kalian. Untuk kalian yang merasa menjadi korban, silahkan tulis komentar di bawah ini, karena siapa tahu korban yang lain akan mendengar dan kita bisa menghalangi orang-orang baru untuk menjadi korban. Dan untuk kalian yang menjalankan ini, influencer dan afiliator yang masih melakukan, kalian mungkin punya 1000 alasan untuk melakukan ini. Tapi apakah kalian mau dan memiliki tenggang rasa jika ternyata kalian ada di posisi orang ini, atau orang yang kalian sayangi ada di posisi orang yang tidak mengetahui ini? Maka sadarlah dan segeralah kembali ke jalan yang benar. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.